Hai, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang tips untuk memulai usaha. Jadi saksiin sampai habis, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Oke? Enjoy! Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my cup, it got dope. I've been a rover like slow. Oke, yang pertama, tentukan dulu ide usahanya. Aku saranin, tentukan ide usaha sesuai dengan hobi kalian atau yang kalian sukai. Bang, aku nggak punya hobi. Bang, hobi aku pamer. Aduh. Dan aku saranin kepada kalian, tentukan ide usaha yang unik. Ide usaha yang unik sulit untuk diikuti dan ditiru orang lain, dan otomatis pesaingnya juga akan sedikit. Dan yang terakhir aku saranin pada kalian, jangan ikut-ikutan usaha orang lain. Di saat kamu melihat teman kamu laku jual baju dan berhasil jual baju, kamu ikut-ikutan jual baju juga. Padahal hobi kamu bukan fashion atau kamu kurang update tentang fashion. Jangan ikut-ikutan usaha orang lain. Karena melihat keberhasilan orang lain, kamu ikut-ikutan buka usaha tersebut. Jangan, aku saranin jangan. Kamu harus punya ide sendiri dan kamu harus sesuaikan dengan hobi kalian. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Poin yang kedua, yaitu bisnis plan. Bang, apa itu bisnis plan? Oke, kita cari tahu bisnis plan. Perencanaan bisnis. Kalian harus mempunyai perencanaan bisnis. Setelah ide usaha yang kalian tetapkan, kalian harus mempunyai bisnis plan, yaitu perencanaan bisnis. Apa aja yang ada di perencanaan bisnis ini? Yang pertama, target market. Kalian harus tentukan target marketnya. Contohnya, mungkin dari usia, pelajar, mahasiswa, orang kantoran, bapak-bapak, ibu-ibu, lansia, pokoknya berbagai kalangan. Kalian harus tentukan market kalian di mana. Oke, substansi yang kedua dalam bisnis plan itu ada supplier. Kalian harus tentukan dulu suppliernya. Gak mungkin kalian punya produk tapi kalian gak punya supplier, karena bahan bakunya pasti kalian dapat dari supplier. Jadi tentukan dulu suppliernya. Dan dalam menentukan supplier, aku saranin kepada kalian, tentukan supplier yang harga murah, kualitas yang baik, agar tidak mengganggu kualitas produk kalian. Dan substansi yang ketiga di dalam bisnis plan yaitu harga produk. Setelah kalian menentukan target market kalian, dan yang kedua supplier, baru yang ketiga kalian tentukan harga produk kalian. Aku saranin dalam menentukan harga produk, lebih baik kalian ngambil untung sedikit tapi kalian menjual yang banyak. Jadi mungkin ibaratnya kalian lebih memprioritaskan quantity ya dibanding profit yang besar. Daripada kalian ngambil untung besar tapi yang lakunya sedikit, lebih baik kalian ngambil untung sedikit tapi lakunya banyak. Oke, substansi yang terakhir dalam bisnis plan yaitu modal. Dari kalian menentukan target market, dari kalian menentukan supplier, dari kalian menentukan harga produk, baru kalian masuk ke modal. Berapa modal yang harus kalian punya untuk merealisasikan bisnis kalian? Dan aku saranin untuk substansi modal ini jangan terlalu kalian prioritaskan. Memang usaha butuh modal, tapi kalau kalian terlalu memprioritaskan modal, aku yakin semangat kalian akan menurun. Jadi berjalan aja dan usahakan gunakan modal yang sedikit tapi bisa mendapat untung yang besar. Ada kok, kalian gak usah takut, ada bisnis yang seperti itu. Malah tanpa modal pun ada. Oke, kita masuk ke tips yang ketiga, proyeksi cash flow. Kalian harus buat proyeksi cash flow-nya dulu. Menurut aku poin ini juga penting dari poin-poin yang sebelumnya. Bang, kenapa harus buat proyeksi cash flow? Bang, proyeksi cash flow itu seperti apa? Oke, aku jawab dulu yang pertama. Kenapa kita harus buat proyeksi cash flow? Di saat kalian sudah membuat proyeksi cash flow, kalian sudah bisa menentukan target penjualan kalian. Dan yang kedua, kalian sudah bisa menentukan target cost atau biaya-biaya yang akan kalian keluarkan di saat usaha itu sudah berjalan. Jadi, dengan proyeksi cash flow ini, kalian udah tahu berapa target penjualan yang harus kalian capai, berapa biaya cost yang maksimal yang harus kalian keluarkan. Jadi menurut aku proyeksi cash flow ini lebih penting. Bang, contoh proyeksi cash flow itu kayak apa sih? Nih aku kasih lihat proyeksi cash flow-ku. Oke, sekarang kita masuk di tips yang terakhir,
yaitu action. Percuma kalian sudah menentukan ide usahanya, kalian sudah punya bisnis plan-nya, kalian sudah membuat proyeksi cash flow-nya, tapi kalau kalian tidak melakukan action dan masih banyak mikir, menurut aku itu semua jadi percuma. Jadi dari poin ke-1, poin kedua, poin ketiga tadi, tapi kalau kalian tidak action, percuma. Ya yang ada sia-sia. Jadi lebih baik ya udah, kalian harus tetap jadi pegawai terus dan selamanya kalian gak akan punya usaha. Jadi di poin yang terakhir ini menurut aku, kalau kalian sudah siap, lebih baik cepat kalian lakuin dan kalian mulai usaha kalian. Oke, mungkin cukup sampai sini aja video dari aku dan tips-tips dari aku untuk memulai usaha. Semoga bermanfaat buat kalian. See you next video.